kita akan berbicara soal polemik pembangunan kebun kemitraan atau kebun kelapa sawit. Rasa-rasanya kita belum dengar ya kiat-kiat sukses atau kisah-kisah sukses di Kutai Barat mengenai kebun plasma ini. Nah, sebelum nanti kita akan berbincang dengan para narasumber, kita ikuti dulu sebuah tayangan berikut ini. Bupati Kutai Barat Efek Yapan menyebut mayoritas perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kutai Barat tak patuh membangun kebun plasma. Pasalnya selama ini masyarakat selalu mengeluh tidak mendapatkan hasil apa-apa dari kebun plasma. Padahal mereka sudah menyerahkan ribuan hektar lahan ke perusahaan sawit. Bahkan areal pemukiman dan ladang warga juga masuk dalam hak guna usaha HGU perusahaan sawit. Hal ini diungkap Bupati Kutai Barat Efek Yapan saat rapat dengar pendapat dengan DPRD Kutai Barat 30 Mei 2023. Masyarakat tidak keberatan sesungguhnya walaupun kampung itu masuk di dalam HGU asal ada plasma sesuai janji yang dulu. Dan dulu ketika sosialisasi pertama plasma ada, kedua kebun kalian yang sudah ada itu akan diinklap. Ternyata sudah ada HGU, boro-boro plasma, boro-boro kebun diinklap, hantam habis, akhirnya masyarakat jadi jari. Nah ini fakta yang saya omong ini, tidak dibuat-buat. Efek Yapan menambahkan, banyak masyarakat yang justru dipenjara karena memperjuangkan haknya, baik meminta hak plasma maupun lahan-lahan yang diserobot perusahaan sawit. Berapa banyaknya warga masyarakat yang ditangkap masuk penjara akibat ulah perusahaan ini bertahan HGU. Hak-hak orang ini ada di Simpang Nili itu kebun karet untuk orang hidup sama rumah kebun karet. Paginya dia pergi ke kebun dia lihat habis digusur. Karet sudah besar-besar. Coba bayangkan. Dituntut ya kami 1 hektar 1,5 juta. Nggak gila kah ini? Teringat orang bercucuran buat kebun, dia akhirnya tidak ada kebun akibat sawit. Nah inilah kejadian Pak, supaya Bapak tahu di lapangan. Ini akan menciptakan kemiskinan ekstrim, seperti Kampung Antar. Dari pada belakang rumah nggak sampai 1 meter sawit. Di mana masyarakat bercocok tanam? Ini kejadian fakta. Pernah nggak aparat melihat ini? Ketika masyarakat bereaksi, menahan, tidak boleh, maka langsung ditangkap, diputuskan, dipenjara. Sudah orang susah, lahannya habis, kebunnya, masuk penjara lagi. Nah, ini yang membuat seorang bupati dan anggota DPR pejabat miris melihat ini. Adapun perusahaan sawit di Kutai Barat tercatat sebanyak 34 perusahaan. Namun dari jumlah itu, hanya 2 perusahaan yang benar-benar mengelola plasma dengan baik. RRI Sendawar, Edi Tuwi Purwanto melaporkan. Ya pendengar, itu tadi cuplikan singkat pernyataan Bupati Kutai Barat mengenai polemik pembangunan kebun plasma di Kutai Barat. Kita akan langsung berbincang dengan para narasumber. Yang pertama kita ke Pak Demianus Diki dulu. Pak Demianus bisa ceritakan bagaimana awal cerita sampai 4 orang warga di Jepang ditahan oleh polisi? Membuat surat ketika selama waktu 1 minggu bahkan 14 hari tidak ada jawaban dari pihak perusahaan, maka mereka melakukan panen sendiri. Tetapi sejak dari yang mereka buat perjanjian itu pihak perusahaan tidak ada jawaban sama sekali, sehingga mereka dianggap surat pernyataan itu adalah benar, maka mereka berani melakukan panen sepihak. Itu sampai akhirnya ditahan polisi dan disidangkan dan divonis penjara 1 tahun kalau nggak salah. Iya betul ya, ditahan polisi 6 bulan di pengadilan negeri Kutai Barat, kurang lebih 1,5 bulan berjalan hingga divonis 1 tahun. Oke, baik. Nah, mereka berarti sampai sekarang masih ditahan ya? Masih. Mereka sekarang di LP Tenggarong. Oh, sudah dikirim sudah ke Tenggarong. Oke. Baik, itu kisah pilu yang dirasakan masyarakat di Kecamatan Jepang di Kampung Perigi. Apa aja kampungnya yang tergabung di situ? Kampung Tanjung Isui, Tanjung Jone, Muara Ohong,
Kampung Perigi. Kampung Perigi. Oke. Baik, terima kasih Pak Demianus. Kita ke Pak Marianto dulu. Pak Marianto, ini kan kabarnya Anda selaku pengawas koperasi. Apakah tidak ada pengawasan sama sekali atau memang tidak dilibatkan sehingga plasma tadi seperti disampaikan Pak Digi tadi tidak jelas? Iya, baik Pak. Kami ucapkan selamat pagi semua kepada semua warga Kutai Barat. Terima kasih Pak. Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan, awalnya berdiri KSU Sawit Jepang Sukses Bersama itu pada tanggal 5 Januari 2016. Dalam perjalanannya itu, dan perlu juga kami sampaikan, posisi kami di dalam koperasi tersebut, selain CPP, kami juga menjadi pengawas beserta teman yang lain. Nah, untuk persoalan perkembangan kebun plasma yang berada di PT Dur, karena bagaimanapun namanya koperasi harus bermitra dengan pihak perusahaan. Tetapi melalui perjalanan karena kurangnya kemitraan ini seharusnya ada hubungan kerjasama. Nah, tapi dalam hal ini semua itu di backup, diakomodir baik administrasi dan lain sebagainya itu oleh pihak PT Dur. Ya, artinya posisi kita pihak koperasi ini merupakan background topeng lah ya. Saya katakan kasarnya mungkin demikian. Ya, sehingga ini tidak berjalan dan lain sebagainya. Terjadilah kawan-kawan kita yang tertangkap dan lain sebagainya akibat karena tidak jelas tadi. Kemudian juga di dalam hal koperasi kita ikut mengawasi, tapi sebenarnya apa yang kita awasi? Kita datang ke pihak PT Dur, artinya PT Dur ya. Nah, sampai sempat Pak ada dana talangan, tapi semua itu bukan dari akad kredit, tetapi diberikan oleh pihak PT Dur. Kita tidak tahu dana talangan itu sumbernya dari mana. Ya, jadi itu 25.000 Pak, 1 hektar 50.000. Jadi terimanya itu per 3 bulan Pak. Per 3 bulan? Iya. Jadi sekarang per hektarnya berapa dibayar? Ya itu 25.000, 1 hektar. Per hektar. Dana talangan, kita tidak tahu sumber dana talangan itu dari mana. Oke. Iya. Jadi itu yang terjadi selama ini. Nah, kemudian ya, jujur saja karena memang SDM di dalam pengurus koperasi ini memang sangat lemah. Itu kita akui. Nah, timbullah apa yang jadi persoalan saat ini. Ya, masyarakat menuntut hak karena jujur orang ini kan maunya jelas, sesuatu itu jelas. Nah, dan dianggap para peserta ini sudah ketentuan, kesepakatan dan lain sebagainya karena itu sudah diatur oleh undang-undang. Dan ini menurut saya ya sudah lebih lebih daripada ketentuan. Bukan mengikuti maksudnya, tapi melebihi daripada ini. Mungkin seperti itu. Baik. Ya. Oke. Intinya Anda mau sampaikan bahwa koperasi ini hanya nama saja, hanya tameng saja di situ. Betul, Pak. Jadi tidak dilibatkan persis sejak awal, hanya dibentuk saja begitu ya. Betul. Oke. Dan terakhir, para petani mendapat hanya 25.000 per hektar. Betul, Pak. Baik. Oke. Terima kasih Pak Marianto. Ini dari 2 kisah yang kita dengarkan memang kalau tidak salah kalau dibilang Pak Bupati tadi miris memang ya. Itu belum lagi kasus-kasus lain seperti yang sekarang lagi viral di daerah Kalimantan Tengah yang ya indikasinya terkait dengan protes-protes ini sehingga ada yang makan korban gitu. Saya ke Pak Noratim dulu. Pak Noratim dulu Anda memimpin panitia khusus Pansus Plasma. Apa yang melatar belakangi sehingga DPR mau membentuk Pansus Plasma waktu itu? Ya, baik, terima kasih. Jadi berkaitan tentang kewajiban perusahaan perkebunan memberikan 20% dari IUP atau HGU atau luas tanam atau kebun kemitraan atau kebun plasma ya, yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini kan bicara kewajiban berdasarkan konstitusi ya, berdasarkan undang-undang. Saya dilantik dan 2019 kalau nggak salah. Jadi memang start dari niat saya ketika menjadi anggota DPRD
Dan saya memilih di Komisi 2 karena Komisi 2 membidangi ekonomi, infrastruktur dan pembangunan termasuk perkebunan di sini. Di pertanian, perkebunan, peternakan dan lain-lain. Jadi itu memang sekitar dari niat saya. Nah, mengajak teman-teman ya, mengupayakan bahwa kita membentuk namanya pansus. Ya, gitu. Kenapa harus terbentuk pansus? Karena pansus itu juga melakukan penyelidikan dan evaluasi, nah gitu, kinerja pihak perusahaan. Karena gini, ini jadi masalah nih, ya karena puluhan tahun ya dari awal, nah ini berdirinya ini Kutai Barat tahun 99 ini sudah ada perkebunan sawit di sini. Nah sampai tahun 2007 waktu itu maraknya, nanti ini kurang lebih 400.000 hektar yang luas wilayah kita yang sudah tertanam sawit, kurang lebih seperti itu. Saya nggak hafal juga. Jadi bicara kemitraan ini sebenarnya ini kan tidak ada masalah sesungguhnya. Kalau mereka ini saling kooperatif dan tidak saling ingkar antara tiga. Ini kan tiga nih. Ini pihak perusahaan, koperasi. Ya, ini petani plasma atau koperasinya dan pemerintah. Ini anak kan tiga. Nah gitu. Pemerintah mengeluarkan izin, ya itu pertama, ya untuk kepentingan daerah sendiri termasuk PAD, ya. Terus pihak perusahaan punya keuntungan di situ, mendapat keuntungan dari hasil. Masyarakat juga dapat keuntungan dari situ, ya gitu. Dengan ada perusahaan itu dampak dari sisi ekonomi di situ, lapangan pekerja dan usaha-usaha UKM mereka juga. Nah itu akses dan bantuan lain-lain juga di seputaran situ. Artinya tiga ini akan mendapat dampak yang positif dan berkembang kalau kita bicara sisi dari ekonomi, sosialnya dan lain-lain. Kalau kesepakatan yang mereka tuangkan ya di dalam AMDAL itu mereka laksanakan. Nah, dan undang-undang itu kan jelas. Nah, gitu. Bahwa walaupun ada pergantian undang-undang ini tetap minimal 20% itu kewajiban harus ya gitu. Nah, ini yang saya lihat ini puluhan tahun dari awal sampai hari ini tidak ada kejelasan. Bicara plasma, teorinya bahwa itu mensejahterakan masyarakat gitu. Tetapi prakteknya di lapangan bahwa itu tidak terlaksana dengan maksimal. Ya gitu. Jadi DPR sempat mempertanyakan yang dikatakan talangan. Talangan itu, nah pemahaman kita di DPRD, kalau namanya talangan itu kan gini, plasma itu kan ini pemahaman kita, ya hitungan kita. Namanya plasma itu akad kredit. Nah, artinya dia pinjam ke bank gitu. Iya. Petani pinjam ke bank, jaminannya PT, manajemen perusahaan itu menjaminkan. Nah, jadi pelaksananya itu adalah manajemen karena mereka tenaga teknis yang punya keahlian di situ. Nah, tenaga teknisnya. Terus uang yang ada itu adalah uang koperasi, uang petani. Nah, gitu, uang petani ini. Nah, petani ini nanti akad kredit. Nah, sistem akad kreditnya nanti, nah itu kan disesuaikan, ya disesuaikan dengan apa namanya itu kebutuhan. Kebutuhan karena kalau dengan bank nggak bisa kita membuat perda bahwa kita pinjam segini bunga segini kan bank dia punya SOP tersendiri. Nah ini pemahaman kita yang menjadi menurut kita tuh aneh, nah gitu dan lucu bahwa ada talangan. Nah yang dimaksudkan kita talangan ini tadi. Kalau mereka nih tiap bulan atau tiap tahun tidak mau bisa membayar bunga bank, membayar bunga atau mengembalikan uang itu tadi, berarti perusahaan yang menjamin itu yang menalangi ke bank. Menalangi ke bank kan gitu. Ini dikatakan talangan. Pemahaman kami kayak gitu, menalangin ke bank. Nah kayak gitu. Kalau mereka seandainya nonggak 2 bulan atau 3 bulan, berarti mereka nalangin ke bank. Nah kayak gitu. Ini yang anehnya kok mereka menalangi kepada petani. Iya malah bayar ke petani. Menalangi kepada petani. Sedangkan uang petani itu ada sama pihak perusahaan. Yang lebih anehnya lagi, ini yang lebih anehnya bahwa
petani itu, koperasi itu tidak tahu berapa uang dia masuk yang mereka dapat dan tidak tahu berapa uang dia keluar. Ya, Utang-utang segala macam. ya mereka nggak tahu. Nah, oleh sebab itu DPRD saya menggagas dan ngajak teman-teman di DPRD waktu itu membentuk namanya pansus. Nah, hingga terbentuk pansus. Nah, bentuk pansus saya dipercayakan waktu itu menjadi ketua pansus. Nah, ketua pansus saya mengundang ya dinas badan ya ini untuk bersama-sama pansus. Ya salah satu itu yang paling jadi motor kami ya sebagai pembicara kami waktu itu ada dinas dari pertanian, nah, ada Pak Iwan juga, ya. Waktu itu Pak Iwan, terus dari DPM PTSP ya perizinan juga, ada dari DLH ini ada berapa? Kalau nggak salah 12 ya, dari 8 sampai 12. OPD yang mendampingi kita. Jadi itu yang dibentuk, yang dinamakan pansus. Pansus itu bukan kita sendiri, tetapi gabungan. Ya gabungan. Kita melakukan penyelidikan, bukan hearing. Kita melakukan penyelidikan. Ya melalui kita panggil, kita minta datanya, kita turun ke lapangan. Ternyata kita minta data, mereka melaporkan sama kita aja. Ya melaporkan kita ada 38 PT, tapi yang aktif tidak sampai. Tidak sampai seperti itu, tidak sampai, kalau nggak salah kurang lebih 27 lah, 28. Sekitar 3 atau 30-an ya. Yang aktif. Jadi dari sekian yang ada itu ada 3 PT yang kebun karet ya, kalau nggak salah. Kebun karet. Tadi tidak semua ini sawit. Sawit ada 3 PT. Jujur yang kita lihat ini ya, kita lihat yang kita turun ke lapangan, hampir rata-rata perusahaan tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan konstitusi, berdasarkan undang-undang. Ya. Ada sawitnya mereka bangun, ada sawitnya, tetapi pembagian hitungannya tidak jelas. Tidak jelas. Ada juga tidak ada. Nah, itu ada tidak ada. Jadi yang kita lihat itu ada 2 sistem yang menurut kita yang lumayan bagus, walaupun tidak maksimal. Pertama di Kecamatan Bongan. Kecamatan Bongan itu pembagiannya itu ada wilayah PT Perindah di Kampung Menawai. Itu lumayan sistemnya. Perawatannya, terus sistem pembagian hasilnya kepada petani itu udah lumayan bagus. Terus ada satu di Kampung Jambu. Kampung Jambu di Kecamatan Bongan juga. Nah, itu juga lumayan bagus. Tetapi di 16 kampung itu yang kayak Resak Kampung, Muara Kedang. Nah, terus di Gusi itu kita lihat masih ini betul-betul. Kalau Muara Kedang ini secara administrasi ada plasmanya. Tetapi fakta di lapangan tidak ada. Malah ada yang kita dapat informasi waktu kita turun ke lapangan itu 200 hektar. Ada salah satu menjual, pengurus koperasi menjual kepada perusahaannya, kepada perusahaan. Jadi perusahaan yang membuat plasma itu tadi, satu PT itu membeli 200 hektar itu kebun petani itu tadi. Nah ada itu terjadi. Terus bicara di Muara Siram juga ada juga seperti itu. Nah ada juga di Kampung Muara Siram di Kecamatan Bongan juga 400 hektar lebih itu juga. Itu ini ada juga menjual kayak gitu, menjual. Oknum yang menjual tapi mengatas nama koperasi sehingga perusahaan tidak, nah gitu. Tetapi kalau kita boleh bahwa mengatakan bahwa perusahaan ini tidak melaksanakan, ya, tidak melaksanakan, dan uang ratusan miliar. Nah, uang ratusan miliar, ya ini yang kita lihat kemarin kurang lebih hitungannya 90 miliar berapa itu uang mereka pinjam akad kredit gitu. Baru satu ya, perusahaan itu 2 PT kalau nggak salah. 2 PT. Nah, itu 2 PT. Nah, kalau saya lihat satu PT itu di hitungan kita itu rata-rata di atas 20 miliar. Lihat ini. Ya, di atas ini 20-an miliar peminjaman akad kredit yang dijamin oleh pihak perusahaan. Ya, akad kredit untuk petani yang ada. Yang jadi masalah ini, contoh di Kampung Resak ini lagi ribut nih di Kampung Resak nih, mereka lagi turun ke lapangan, ada mereka bertenda segala macam ini, ya, ya jadi ya agak kecewa mereka. Seharusnya mereka dapat ini plasma 2 sampai 400 hektar. Nah perusahaan kemarin waktu kita panggil
waktu saya jadi ketua pansus itu perusahaan mengatakan bahwa dana mereka ada, terus kami sudah menanam 80 hektar. Nanti ini 80 hektar. Saya turun ke lapangan. Yang ada di lapangan cuma 18 hektar. 18 hektar. Kita tanya, uang petani di mana? Bilangnya disimpan oleh PT. Bilangku ngapain PT nyimpan? Kemana? Ya, ini disimpan di Said kah atau sama, bilangnya itu direksi kami yang nyimpan uang. Ya, masuk ke rekening PT. Bilangku ngapain? Ini lahannya ada loh. Lahannya ada, kenapa nggak ditanam? Uangnya ada kayak gitu. Nah kayak gitu. Ini kan harus berbohong sama kita. Harus berbohong. Jadi kami dengan DPR, dengan pemerintah, tim pansus ini dibohongin. Nah ini dibohongin. Nah ada satu lagi perusahaan. Nah di daerah Kecamatan Damai ini, ya kita lihat di PT, kayak PT Kruing nih. PT Kruing ini bagus. PT Kruing penanamannya, perawatannya, di antara PT aku lihat PT Kruing paling bagus. Ya, paling bagus penanaman, perawatan ini. Tetapi sistem penghitungannya, pembagian hasilnya tidak jelas juga. Ketua koperasinya tak tahu berapa uangnya masuk. Yang mereka pinjam ke bank mereka tidak tahu berapa uangnya. Terus uang itu digunakan untuk apa-apa mereka tidak tahu. Terus penghasilan, pendapatan mereka itu mereka nggak tahu. Sedangkan mobil aja yang bawa buah sawit itu bukan mereka. Itu semua diambil alih oleh pihak PT, pihak manajemen perusahaan. Jadi mereka itu cuma tahu laporan. Ya, kayak laporan. Jadi kalau saya mengistilahkan bahwa mereka itu D3. Datang duduk diam. Datang duduk diam. Jadi mereka tidak dilibatkan dari A sampai Z. Nah, disinilah saya lihat bahwa ya keterbukaan tidak ada. Mereka ada kebun, laporan secara administrasi kepada pemerintah dan negara bagus, tetapi penghasilan masyarakat ya petani ini tidak ada kejelasan. Ini salah satu di PT Kruing. Nah, ada beberapa PT juga hampir merata sama. Ya, ada juga yang tidak tertanam tapi uang sudah ada. Ya ini. Jadi ada juga mereka itu di dalam HGU, memploting di dalam HGU, ada yang di luar HGU. Ya, di luar HGU. Nah, kayak PT Longsum nih. PT Longsum itu kan berdiri perusahaan itu kan tahun 96, 97. Nah, ini waktu masih zaman Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi perusahaan itu berjalan sampai hari ini 20 tahun lebih, 20 tahun lebih. Nah, ini. Jadi kalau bicara plasma secara administrasi mereka memang ada laporan. Nah, tetapi sampai hari ini prakteknya PT Longsum tidak ada kejelasan. Nah, bagi pandangan kami dari DPRD, ya memang agak kami di DPRD ini ada perbedaan pendapat. Ya, saya menjalani ketua pansus. Seandainya saya waktu itu teman-teman di DPRD itu memberi kesempatan saya menyelesaikan tugas tanggung jawab saya sebagai ketua pansus, kemungkinan persoalan ini akan terungkap dan ada solusinya. Ada solusinya. Tetapi dalam pertengahan perjalanan saya tidak diperpanjang jabatan saya. Ya ini karena di DPRD itu sistem kolektif kolegial. Jadi jabatan tugas saya tidak diperpanjang, diganti dengan kawan saya yang satunya melanjutkan pansus yang ada. Sampai hari ini Pak, ini menjadi polemik kami di DPRD. Karena pada polemik di dalam paripurna itu saya menolak Pak, dari fraksi Demokrat menolak laporan yang ada. Karena laporan yang ada dari 30 sekian PT ini tadi yang dilaporkan cuma 14 PT. 14 PT itu tidak ada rinciannya. Nah, sehari itu disahkan dalam paripurna tapi ketua DPRD menolak menandatangani. Jadi laporan itu tidak diserahkan kepada pemerintah. Nah, ini saya nggak tahu apakah diserahkan, nanti silakan tanya ketua DPRD. Jadi ini urusan ini kembali dari awal lagi. Pansus sudah terbentuk, perjalanan pansus itu tidak ada progres, tidak ada solusinya. Kembali dari awal. Kemarin Pak Bupati telepon saya datangin Pak Bupati. Pak Bupati cerita, kita tim harus menyelesaikan ini. Nah, kita menyelesaikan ini. Bilang, ya kami dua bincang-bincang dengan Pak Bupati, bilang Bupati kita rapat. Nah, jadi saya dipanggil rapat kemarin itu, kami rapat di lantai 3 kantor Bupati, hingga terbentuklah namanya tim terpadu.
Oke. Nah, jadi bentuk ini Pak Bupati setuju bentuk tim terpadu. Tapi tim terpadu ini Iya. untuk semua perusahaan Untuk atau sementara hanya tim untuk- terpadu hanya satu PT dulu. Oh, baru satu. Satu PT tim terpadu untuk PT Delta ini tadi. Karena PT Delta salah satu yang melaporkan ini karyawannya, masyarakat petaninya, dan ini pengurus kampung. Oke, Karena oke. yang Baik, dilaporkannya itu kan ketua RT, ya juga karyawannya dan juga ini petani plasma. Baik, melaporkan baik, baik, itu. Pak, saya potong Pak Norotim, nanti kita akan lanjut lagi soal tim tadi itu, kenapa harus dibentuk dan apa nanti solusi ditawarkan. Kita ke Pak Iwan dulu nih, Pak Norotim ya. Oke, tadi kalau Pak Norotim tadi menjelaskan akar masalahnya kurang-kurang lebih seperti curhatan Bapak berdua ya. Kenapa harus bentuk pansus, karena kerisauan juga nih, dan fakta-fakta yang disampaikan tadi ya cukup miris juga nih. Pak Iwan, kalau boleh tahu nih, kita clear dulu nih soal plasma. Menurut aturan ini, plasma ini memang dia dipotong dari luasan HGU yang diberikan pemerintah itu, atau izin diberikan pemerintah, atau di luar izin gitu. Baik, terima kasih Mas Andreas, ini cukup luar biasa ini, dialog hari ini. Pak Nuratim, Pak Marianto, dan teman-teman yang hadir hari ini. Ya, kaitannya dengan plasma, bahkan ini regulasinya ini kan sebenarnya sama di seluruh Indonesia. Tidak ada beda kok sebenarnya. Ya kan. Yang membedakan ini kan sebenarnya hanya kadang-kadang pelaksanaan di lapangannya, kadang-kadang tidak sinkron. Antara regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan pelaksanaannya ini kadang-kadang bertabrakan. Kadang-kadang karena kepentingan perusahaan atau kepentingan masyarakat ini jadi masalah yang cukup pelik. Iya, iya. Di dalam ketentuan pembangunan plasma, ketentuan yang jelas itu di Permen 21 tahun 2000 nomor 18 tahun 2021 sudah jelas sebenarnya. Bahwa perusahaan yang memiliki izin itu wajib membangun kebun plasma minimal 20%. Minimal. Tapi rata-rata perusahaan ini kan ngambil minimalnya, tidak ada yang lebih. Adapun yang lebih hanya beberapa saja perusahaan yang di dalam catatan kami ini melebihi dari 20%. Ada yang 23%. Dan gitu cukup bangga sebenarnya. Perlu diketahui juga dari data yang sudah kami lakukan monitoring terkait dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kutai Barat ini ada 34 perusahaan yang aktif. Kalau di perizinan kita ini ada 36. Tapi yang aktif sekarang ini ada 34. Jumlah plasma yang terbangun ini ada sekitar 31.000. Ya, 31.000 yang terbangun. Nah, terkait dengan pembangunan kebun plasma ini, ada beberapa metode yang diambil oleh teman-teman perusahaan. Ya kan? Tapi kalau secara regulasi, kewajiban mereka ini membangun kebun plasma ini harus di luar HGU, Pak. Tetapi ada keputusan dari manajemen juga membangun kebun plasma ini di dalam HGU. Ada juga. Ya, contoh ada di beberapa perusahaan, banyak. Kemudian mekanisme pembangunan kebun plasma ini dihitungnya bukan dari jumlah luasan izin, Pak, tetapi dari jumlah luasan yang tertanam. Oh, dari Ya luasan kan? tanah. Bukan dari izin. Karena satu perusahaan itu mendapatkan izin kurang lebih sekitar misalnya 20.000, bukan 20% dari izin 20.000 itu kewajiban mereka, bukan. Tetapi 20% dari luas tanam, ya kan? Kalau perusahaan A ini menanam sampai 10.000, berarti kewajiban dia membangun plasmanya ada sekitar 20% minimal. Berarti berapa kalau 10.000? Sekitar 2.000. Nah, ini di mana posisinya ini? Harus di luar HGU. Harus di luar HGU. Ketentuannya harus di luar HGU dan di luar IUP. Ya, itu ketentuannya. Tetapi ada juga perusahaan yang sudah saya bilang tadi, ada yang membangun berada di dalam HGU. Cuman konsekuensinya kalau dia membangun di dalam HGU, berarti status lahannya sampai dengan hari ini masih tercatat di dalam HGU perusahaan. Nah, ini nanti diperlukan mekanisme tersendiri oleh teman-teman dari BPN dan perusahaan untuk memisahkan dia menjadi minimal HGU koperasi lah, ya kan? Syukur-syukur kalau itu nanti bisa di SHM-kan, sertifikat hak milik dari petani plasma. Nah, begitu juga kami soroti sebenarnya
CPP ini awalnya mereka menyampaikan adalah CPP. Setelah ditindaklanjuti dengan CPP-nya itu, tolong di semua perusahaan untuk menindaklanjuti penetapan menjadi calon petani plasma. Kalau CPP itu kan bahasanya calon petani plasma. Oh iya. Baru calon. Begitu dilihat kebun-kebunnya tidak memenuhi sesuai dengan calonnya tadi, maka dia harus membangun sesuai dengan kemampuan dari luasan inti yang terbangun, Pak. Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap CPP tadi menjadi penetapan menjadi petani peserta plasma. Nah, itu regulasinya yang harus kita ikuti. Terkait dengan banyaknya sekarang ini perlu juga kita soroti juga gangguan-gangguan keamanan ya. Terutama pencurian segala macam yang justru yang dicuri ini adalah kebun plasma. Lucu sekali ini, ya kan? Punya masyarakat dicuri gitu loh. Oleh karenanya kami berharap banyak segera diambil solusinya. Ya kan, terkait dengan bentuk pencurian-pencurian yang betul-betul sangat merugikan bagi masyarakat, terutama yang di kebun plasma. Kemudian kewajiban perusahaan dalam hal membangun kebun plasma ini secara teknis, ya kan, membangun plasma ini ada hitung-hitungannya. Tidak boleh perusahaan itu menetapkan harga seseenaknya sendiri. Ada standar pemerintah yang sudah kami sampaikan dalam hal pembangunan kebun plasma kepada semua perusahaan. Regulasinya ada dalam membangun kebun plasma per hektarnya. Sampai dengan hari ini ketetapan pemerintah ini sekitar 69 juta per hektar. 69 juta. Ya. Ini kita ikuti, jangan lebih, kurang boleh. Iya kan, kurang boleh. Misalnya karena lahannya ini flat, datar, sehingga pembukaan lahannya tidak terlalu ribet, ya cukup dengan 40 juta, ya itulah yang menjadi pembebanan kredit bagi pengurus bagi koperasi yang bermitra dengan perusahaan. Kemudian di dalam ketentuan Permen 1821 ini lebih baik lagi terkait dengan kemitraan. Boleh perusahaan ini membangun kebun kemitraan di luar dari izin lokasinya, boleh. Namanya bermitra, Pak. Iya kan, tapi ketentuannya harus mengikuti koridor kita. Pemerintah harus bermitra dengan perusahaan terdekat. Ya, sebagai contoh misalnya, mohon izin Pak Nuratim, punya lahan di Bekokong misalnya. Mau kita mitrakan dengan perusahaan terdekat misalnya ke Lonsum. Lonsum boleh mengkreditkan di situ dalam bentuk kemitraannya adalah bibit dan obat-obatan serta kredit pembukaan lahannya. Boleh, silakan. Sepanjang itu koridornya ada. Kemudian yang kemitraan tersendiri ini nyata-nyata satu yang tidak diperbolehkan, dilarang membuka kemitraan ini di dalam kawasan hutan. Itu ketentuannya, tidak boleh. Kemudian tidak boleh bermitra ini di dalam HGU perusahaan. Karena banyak saya lihat pemberian HGU ini kan ada macam-macam, Pak. Pemberian HGU itu ada pemberian awal-awalnya tahun 2000, sebelum tahun 2016 itu adalah kadang-kadang ada pemberian HGU yang secara global, ya kan? Perusahaan A mengurus HGU kira lebih sekitar 20.000 sesuai dengan IUP-nya 20.000. Tetapi sekarang ini dalam hal pemberian HGU berdasarkan pembebasan lahan. Ya kan? Di mana yang lahan yang sudah dibebaskan oleh perusahaan itu yang bisa di-HGU-kan. Itu ketentuannya. Baik. Oke. Saya coba perdalam lagi. Tadi Bapak bilang ini boleh harus di luar HGU. Tapi ada juga yang dalam HGU. Apakah yang dalam HGU ini tadi yang juga sering bermasalah? Katakanlah mungkin perusahaan tidak mau menciutkan lahannya tadi untuk masyarakat. Sehingga membuat mereka ogah-ogahan gitu. Mau menyerahkan ke kelompok tani gitu. Koperasi plasma tadi. Iya. Ada beberapa perusahaan yang membangun plasma itu di dalam HGU. Artinya perusahaan ini tidak mau ribet sebenarnya. Ya kan? Karena jelas nyata yang di dalam HGU itu mereka sudah bebaskan. Sehingga disitulah pola pembagian atau tugas tanggung jawab mereka 20% diambil, Pak. Boleh, itu tergantung dari manajemen.
Kalau di regulasi kami sih sebenarnya harus berada di luar HGU. Tapi kalau manajemen menetapkan di dalam HGU, ya syukur. Kita terima kasih. Ya kan, artinya tinggal bagaimana perusahaan itu mengelola kebun itu sesuai dengan standar kita, ya kan, standar teknis kita. Oke. Kemudian Pak, berapa lama sih sebetulnya sebuah perusahaan sawit itu ketika dia mulai masa tanam tadi harus sudah mulai membangun kebun plasma, dan berapa lama itu harus diserahkan ke para petani? Iya. Sebenarnya pembangunan kebun plasma ini menurut ketentuan, ya kan, pembangunan kebun plasma itu perusahaan menerima HGU minimal paling lambat adalah 3 tahun harus membangun plasma. Oh, harusnya itu regulasinya yang setelah Permentan 26 muncul tahun 2000 berapa itu, 2000 sampai lupa saya ini sudah. Ya kan? Intinya ada aturan yang dia 3 tahun harusnya sudah minimal penerima HGU minimal paling lambat, ya, bukan minimal ya. Paling lambat dia harus membangun membangun plasmanya. Dengan ketentuan ya ikuti koridor yang sudah kita berikan. Oke. Nah, kalau menyambung cerita dari Pak Demianus tadi, Pak Marianto termasuk Pak Noratim ini tidak ada standar, tidak ada keterbukaan gitu antara petani plasma, koperasi dengan perusahaannya. Sebetulnya idealnya pembentukan koperasi itu apakah dipilih oleh perusahaan atau para petani ini yang membentuk sendiri koperasinya? Iya, pembentukan koperasi itu pada dasarnya adalah sesuai dengan kemauan masyarakat yang memang setelah menyerahkan lahannya. Ya. Kalau perusahaan itu sebenarnya boleh terlibat di dalamnya, cukup memfasilitasi pembentukan koperasi. Ya kan, karena kalau kita izin, mohon maaf, masyarakat kita ini dalam hal pengurusan perizinan koperasi kan mungkin kurang, ya kan, artinya itulah tugas dan peran perusahaan untuk membantu menguruskan perizinannya, ya kan. Kemudian terkait dengan kebun-kebun yang ada itu, koperasi itu tidak boleh diam, harus terlibat secara aktif di dalamnya, ya kan. Pembangunan kebun plasma itu ada aturannya. Selama dia bangun sampai TM itu 48 bulan. Kalau sudah 48 bulan itu wajib sudah bisa diakad kreditkan pihak bank, ya kan. Sehingga dari 48 bulan itu koperasi sudah bisa memonitor produksinya. Kalau itu memang produksinya rendah, belum cukup untuk membayar angsuran kreditnya ke bank, apa boleh buat? Berarti kan produksinya harus lebih ditingkatkan lagi. Apa yang salah di situ? Contoh misalnya, produksi rendah, jalan produksi nggak ada. Akhirnya kebun-kebun yang ada di bawah, di belakang sana tidak bisa terpanen, ya kan? Kemudian yang kedua, tanamannya tidak dirawat dengan baik. Ya kan, waktunya untuk di-pruning tidak di-pruning, waktunya dipupuk tidak dipupuk. Yang ini berakibat berimbas pada hasil produksi. Yang ini yang merugikan plasma. Makanya saya minta seluruh plasma yang ada di Kutai Barat untuk berperan aktif. Jangan menunggu sekedar laporan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Noratim tadi. Kebanyakan koperasi kita, mohon maaf, 3D tadi Pak, duduk diam, datang duduk diam, mendengar apa namanya, menunggu laporan dari perusahaan. Salah. Harusnya proaktif. Harus proaktif, harus bertanya, harus lebih getol kepada perusahaannya. Mana kebunku, mana luasannya berapa, produksinya mana, hari ini harus dipanen di blok mana, hari ini harus dipupuk di blok mana, seperti itu. Oke. Baik, kemudian tadi kan ada cerita mereka kok bisa hanya dapat 1 hektar tuh katanya cuma 25.000. Itu gimana ceritanya itu? Iya, itu kan regulasi perbankan yang tahu Pak, terkait dengan kredit ya, pola. Ya kan, kami pemerintah tidak ikut campur ke dalam. Karena peran perusahaan harus lebih transparan pada pengurus koperasi. Contoh, akad kredit yang misalnya 1.000 hektar, kalau kita kalikan dengan standar pembangunan kebun, kalau dulu di sebelum 9 di era 2000-an itu sekitar
hanya 54 juta Pak. Kayak Lonsum itu sekitar 54 juta dulu Pak. Oke. Kemudian di situ ada pembebanan bunga. Tolong diingat. Pembebanan bunga itu ada dua. Bunga pembangunan dan bunga pengembalian. Nah ini yang kadang-kadang tidak disampaikan. Atau mungkin koperasi kurang getol ini. Iya, iya. Untuk mempertanyakan kepada pihak perusahaan. Bila perlu bawa undang kami pemerintah untuk bisa mengklirkan ini berapa sih kredit saya. Oke, Gitu. oke. Baik, oke. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ini kita makin mencerahkan ini. Ternyata dia seharusnya 3 tahun itu sudah ini, 48 bulan itu sudah harus diserahkan. Ini harus terbuka dengan, tapi faktanya seperti apa disampaikan tadi. Saya kembali ke Pak Marianto. Pak Marianto kan katanya Anda pengawas. Yang diawasi tadi itu hasil ininya, hasil jual belinya atau apa? Di kebunnya yang diawasi? Ya baik Pak, terima kasih. Dari awal saya bilang itu tidak ada yang kita awasi. Karena transparansi Tidak sebenarnya ada itu perlu ya. Keterlibatan kita di dalam mengatur manajemen koperasi juga harus jelas. Nah dalam hal ini ketidakjelasan itu yang menjadi persoalan Pak. Ya, kita tidak dilibatkan karena ya tadi yang mengatur administrasi dan lain sebagainya itu perusahaan. Oke. Jadi keberadaan kita kalau masih datang duduk diam Iya. masih baik. Tapi ini tidak. Tidak sama sekali. Tidak ada sama sekali. Dan ini untuk diketahui ya, kita koperasi belum ada akad kredit apapun. Makanya kita jadi bingung tadi dana talangan itu. Iya. Ya, kemudian Sudah pernah menanyakan ke perusahaan. kita sudah menanyakan ke perusahaan, cuman ya itu mereka bilang itu urusan top manajemen yang di atas. Oke. Kita Kalau hanya alasannya pelaku yang di bawah. Ya, manajemen law-nya. Nah jadi itu. Kemudian untuk Bapak ketahui, ya, ini sudah 11 tahun Pak. 11 tahun. Iya. Nah kalau kita hitung berdirinya lagi dari koperasi itu 9 tahun. Makanya saya sering bilang, ya untuk petani apakah ini layak atau seperti apa. Dan berdasarkan regulasi undang-undang yang telah ditentukan oleh pemerintah sebagai pedoman, ya saya pikir apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Oke. Ya mungkin seperti itu Pak keluhan kami. Baik. Ya. Oke. Kalau gitu kita ke Pak Demianus. Pak Demianus tadi, Anda tadi katanya ada sempat dapatnya 25.000 per hektar. Itu yang bagikan dari perusahaan atau dari koperasi? Itu dari perusahaan. Dari perusahaan. Tapi datanya di ini koperasi. Datanya koperasi. Ya. Oke. Nah, ini harapan Bapak nih di sana. Kan katanya tadi mau matok paksa nih. Kalau misalnya perusahaan tidak mau gubris lagi, apa yang nanti langkah-langkah dilakukan oleh masyarakat di sana? Ya, kita langkah-langkah kita ini kan sudah berjalan pemasangan patok. Kita berharap kepada pemerintah harus berpegang kuat dengan aturan pemerintah yang dikeluarkan oleh menteri. Oke. Aturan-aturan pemerintah. Ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Oke. Jadi keluhan masyarakat tadi sama kurang lebih sama nih, tidak ada keterbukaan juga dari. Betul. Berarti hanya tahu bila ada plasma, lokasinya di mana tidak tahu. Tidak tahu. Terus yang dipatok masyarakat tadi di mana itu? Ya, itu di lahan intinya PT Dur. Oh, lahan inti. Apakah itu lahan plasma, apakah itu lahan inti PT Dur? Karena kita tidak tahu ya kita patok sesuai dengan yang pernah kita bebaskan 800 hektar, kita ambil 20%, berarti 160 hektar. Berarti sudah dipatok nih sekarang. Sudah dipatok. 160 hektar. Sudah. Oke, saya lihat kemarin kan ada juga aparat keamanan, juga bahkan perwakilan pemerintah juga ada. Ada dari dinas pertanian juga hadir kemarin. Oke. Baik, oke. Baik, terima kasih Pak Deman. Saya ke Pak Noratim lagi. Pak Noratim, ini adakah celah aturan gitu ya yang memungkinkan pemerintah dan DPR untuk ya pengawasannya tidak sekedar mengawasi secara administrasi saja, tapi kalau misalnya mereka ini katakanlah perusahaannya tidak mau membangun plasma, apakah ada aturan ini yang bisa mencabut izin atau apa seperti itu? Ya, kalau kita lihat dari regulasi yang ada ini, ada 3 tahap itu. Tahap pertama bahwa diberi surat peringatan lah dari pemerintah, berupa teguran. Yang
kedua berupa denda, yang ketiga sampai penghentian aktivitas mereka. Oke. Nah, sampai dicabut izinnya. Jadi karena kalau bicara plasma ini HGU terbit itu ini sudah ini bersamaan kayak gitu. HGU tidak akan diterbitkan oleh kementerian tanpa ada plasma. Ada plasma. Ya, karena bicara undang-undang ini bersama-sama. Bukankah begitu Pak Iwan ya? Bersama-sama kayak gitu. Nah, karena harus ada kemitraan. Jadi ini kita sederhanakan saja. Begitu. Kalau saya ngelihat ya, walaupun saya tidak selesai nih. Iya, di pansus, Seandainya ya. saya diberi kesempatan ya menyelesaikan pansus, mungkin cerita plasma ini enggak Ya. pasti berujung. Tapi nggak apa-apa lah lihat ini. Oke. Jadi pandangan saya ngelihat bicara plasma ini sederhana, Pak. Kalau bicara niat. Iya, Bicara tinggal niat dari saja niat. lagi Iya, dari ini perusahaan. bicara niatnya. Karena bicara plasma ini niat. Niat ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi dari Dinas Perkebunan, ya ini. Kalau kita bicara regulasi bahwa plasma ini harus di luar HGU. Kalau dia di dalam HGU, pada waktunya HGU itu habis masa waktunya, berarti masyarakat kehilangan lahan, kehilangan arealnya. Karena bicara plasma dia punya sertifikat hak milik pribadinya. Iya, Sampai iya. turunan dia punya di situ. Nah, itu yang tadi yang disampaikan oleh dari Dinas Perkebunan. Tetapi ya maksud dari pemerintah daripada tidak ada lebih baik ada kan Iya, begitu. iya. Kan sekarang bicara ada tidak ada. Ini kan ada tapi tidak punya. Tidak dapat hasil kan begitu. Iya, Nah, iya. ada tapi tidak dapat hasil. Jadi saya sarankan kepada pemerintah dan kepada perusahaan sebelum masalah ini mencuat lebih membesar nanti menjadi bom waktu. Ya. Saya minta perusahaan dengan rendah hati, dengan legowo, kalau belum bisa membangun plasma, plotting di dalam intinya. Iya, iya. Pemerintah diundang. Sebelum pemerintah membentuk tim. Ya, ini. Kalau pemerintah sudah membentuk tim, kewajiban pemerintah untuk memploting di dalam HGU. Karena pemerintah yang mengeluarkan izin, pemerintah harus bertanggung jawab loh. Idealnya. Bukan idealnya, memang begitu. Iya, memang Ya, memang begitu. aturannya. Ya, gitu. Karena mereka yang mengeluarkan izin, ya mereka harus bertanggung jawab. Tidak ada alasan. Kita pernah datang ke menteri, Pak. Ya, Menteri Pertanian waktu itu, dan kita konsultasi masalah ini. Alasan mereka bahwa ini kan ke bupati. Sekarang regulasi ditarik ke kementerian. Iya. Ya, menteri sudah kerjasama dengan Satgas KPK. Kalau pandangan saya DPR bahwa ada dugaan pencucian uang di sini, karena uang ini ratusan miliar loh beredar di Kutai Barat ini, uang petani loh. Iya, Tapi plasmanya tidak nampak kelihatannya dan Iya. tidak dirasakan masyarakat. Kemungkinan ini dugaan saya. Iya, iya. Untuk apa uang itu disimpan, Pak? Iya. Bukan uang pribadi PT, Pak. Untuk apa disimpan? Oke. Ini kan kita menduga-duga, Pak. Iya. Jangan-jangan menduga. Namanya menduga ini Iya, bisa iya, juga iya. uang ini dijadikan inti dulu kan. Ya, Oke. atau dibungakan kah? Seperti apa gitu. Ini kan kita menduga-duga. Karena setiap kita waktu saya jadi ketua pansus mempertanyakan uang-uang yang ada itu, manajemen tidak transparan juga, tidak berani menjawab. Alasannya itu harus direksinya, harus direksi karena itu uang kami simpan. Ya. Oke. Nah, kan itu. Jadi saran saya ya minta PT ya ada 38 PT yang aktif 34 ya. 34 PT ini ya artinya ikhlas lah memberi ikhlas berbagi lah. Ini namanya berbagi. Ya. Ya berbagi ya sisihkan 20% dari luas tanam mereka Ya. kepada ini koperasi. Iya. Satu. Karena aku cari di luar Iya. sekarang kalau ada lahan, kalau tidak ada lahan juga lebih yang sudah susah lagi. yang sudah ditanam. Iya, Kita iya. bicara yang sudah ditanam nih tadi. Yang sudah ditanam itu. Kalau pihak perusahaan tidak mau, saya minta pemerintah membentuk tim terpadu turun ke lapangan dan memploting itu. Oke. Kalau perusahaan tidak mau, silakan dia gugat. Dia gugat pemerintah. Iya. Gugat pemerintah. Silakan digugat. Tapi pemerintah harus berani. Ya. Makanya saya pikir bahwa ini saya yakin Pak Bupati kita sekarang ini dia punya sikap yang tegas ini. Oke. Karena tim terpadu kemarin sudah terbentuk. Nah, Oke, oke. selanjutnya dari itu kita minta juga nanti ya OPD kita, pemerintah kita juga bantu meluruskan persoalan pembagian hasil ini. Panggil bank, duduk bersama berkaitan. Karena walaupun ada plasma yang sudah ditanam, dirawat bagus, Iya. hasilnya bagus, kalau pembagian hasilnya juga tidak jelas,
Iya, iya. Lihat ini tidak jelas, kasihan juga Pak. Ya gitu, secara administrasinya bagus tapi hasilnya tidak bagus. Nah, ini yang harus diluruskan. Ini ya supaya memang apa yang dicita-citakan oleh pemerintah, ya yang dicita-citakan oleh perusahaan yang mau berinvestasi ke kita, yang diharapkan, yang dimimpikan oleh masyarakat ini semua tercapai, Pak. Ada 3 kampanye tercapai semua. Jadi ini harus duduk kembali kembali ke ini Alkitab nih. Alkitab di Amdal, perjanjian di situ. Kembali ke situ. Nah, selanjutnya pada itu saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan dari Dinas Perkebunan bahwa koperasi ini harus aktif. Nah, koperasi ini juga harus aktif. Kita minta dari ini Dinas Dispendakop ini harus ada pelatihan kerjasama dengan pihak perusahaan, membina pelatihan, Pak. Mereka ini harus dilatih. Karena hampir 80% pengurus koperasi ini tidak paham, Pak. Tidak paham regulasi aturan, tidak paham anggaran dasar rumah tangga koperasinya. Mereka tidak tahu tugas tanggung jawab mereka. Mereka hanya ditunjuk saja. Makanya aku bilang tadi ditunjuk saja itu kan namanya D3, datang duduk diam, menerima hasil. Akhirnya mereka dibohongin, dibodoki, karena tidak paham tadi. Tapi kalau mereka ini paham, setiap kampung tuh banyak sarjana kok. Libatkan sarjana. Yang sekolah, ada yang sarjana, ada yang SMA, bisa mau belajar. Ya, jadi dilibatkan. Jadi tolong ini di Dispendakop nanti memang betul-betul ini dengan pihak manajemen ini kerjasama melakukan pelatihan untuk koperasi ini tadi. Nah itu. Selanjut pada itu terakhir Pak, saya minta bahwa semua petani yang ada kurang lebih kalau nggak salah itu 20 ribuan Pak, kurang lebih 20 ribu. Ya, petani yang tercatat terdata yang kita punya, ya ini, ya kurang lebih itu petani yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini, kita minta bahwa jangan buat gerakan-gerakan yang melanggar hukum. Nah, yang ini perbuatan melanggar hukum ini. Kalau ada tuntutan berbentuk apapun tentang plasma, ada berapa lembaga di sini? Lembaga hukum ada namanya pihak kepolisian. Nah, ada namanya kejaksaan. Nah, ini. Kalau kita ada dugaan pencucian uang, ada kejaksaan di sini. Ada pihak kepolisian. Terus ada lembaga lagi, ada pemerintah berkaitan tentang izin. Ada orang tua mereka, ada DPRD. Membuat di DPRD itu nggak susah Pak laporkan. Biar tulis tangan kayak gini. Tulis tangan, laporkan ke DPRD. Nanti jangan takut salah nulisnya. Karena masyarakat memang tidak paham apa-apa. Nanti biar DPR sebagai orang tua mereka yang bantu menengahi. Jangan memblokade. Ya ini, jangan memblokade dan jangan panen-panen sendiri. Walaupun itu kebun plasma mereka sendiri. Nah ini. Nah, karena kalau mereka memblokade panen sendiri punya celah pihak perusahaan untuk melaporkan. Melaporkan. Yang gitu. Saya mau sampaikan kepada mereka nih, kepada masyarakat yang ada di Kutai Barat ini, yang perlu dipahami gitu. Nah, karena saya ini sebagai orang tua anggota DPRD, kau mengatakan itu lembomu, itu ladangmu, itu kebunmu. Surat tanahmu itu hanya dikeluarkan oleh pengurus kampung. Saya pakai bahasa kampung aja, pengurus kampung. Sedang perusahaan sudah punya HGU, punya sertifikat hak guna usaha. Mereka setiap tahun bayar pajak. Kita tidak. Nah, ini. Jadi kapan waktunya mereka mau melaporkan kita ke pihak kepolisian, pasti polisi memproses data mereka. Bukan data kita, kalah kita. Perkara di mana kalah, kantor setan pun kalah kita perkara. Nah ini. Jadi jangan kita salahkan polisi. Polisi bekerja berdasarkan bukti, fakta dan bukti, data dengan data. Itu yang mereka pegang. Jadi kita ini tidak ada kekuatan karena kita surat kampung melawan sertifikat. Nah, jadi ada lembaga kita, ada orang tua kita, laporkan kepada orang tua kita. Nah, kecuali kalau sampai bupati dengan DPRD ini, pihak kepolisi dengan jaksa ini nggak mampu ngurus, sudah. Baru pakai hukum rimba. Berarti kita Kutai Barat ini kan sudah tidak ada pemerintah lagi, tidak mampu, baru pakai hukum rimba. Tapi kalau mereka ini masih mampu, beri kesempatan mereka. Kalau kami di DPRD, kalau kami merasa tidak mampu di sini, kami minta bantu DPRD provinsi, minta bantu DPRD RI. Biar panggil para menteri itu, panggil itu
PT-PT direktur dan direksi mereka punya kemampuan. Pak Bupati bisa minta bantu gubernur, minta bantu menteri dan presiden. Jadi masih bisa. Persoalan kebun sawit ini masih bisa kita untuk mencari solusinya dengan catatan jangan brutal. Kalau kalian brutal, ya yang terjadi bahwa ya hukum, karena hukum tidak pernah kalah saat ini. Dan kami sebagai orang tua mohon maaf kalau sudah ada kebrutalan ini kami nggak bisa bantu. Nah jadi terima kasih kepada TPRI RRI kayak gitu ya, pada pagi hari ini memberi kesempatan kita untuk menyampaikan ya kepada masyarakat banyak, dan saya mengambil kesempatan ini menyampaikan kepada pemerintah juga, kepada pihak perusahaan ya yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini tolong segera melaksanakan sesuai perintah undang-undang. Kalau tidak dilaksanakan ini menjadi bom waktu. Menjadi bom waktu. Masyarakat ini makin hari bukan makin bodoh, makin hari ini mereka makin pintar, makin cerdas. Saya rasa itu bisa sampaikan. Saya akhiri karena saya sebentar ini mau ada paripurna. Saya mohon izin pamit. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada terima kasih. Ya, terima kasih Pak Noratim, ini luar biasa. Ini ada juga pencerahan, tapi ada juga masukan yang juga cukup konstruktif. Betul, jika kita merasa benar, tetapi di hadapan hukum belum tentu apa yang kita yakini itu benar ya. Oke, sebagai closing statement, saya kembali ke Pak Haryanto dan mungkin Pak Digit. Jadi singkat saja, apa yang menjadi... ya silakan. Ini terima kasih sudah bergabung bersama kita dalam dialog. Kebetulan ada paripurna pemandangan umum fraksi kalau nggak salah hari ini tentang RAPBD. Terima kasih sekali Pak Noratim. Ya, baik. Saya ke Pak Digit di penghujung acara ini, apa yang mungkin menjadi harapan dari masyarakat khususnya petani plasma di Kampung Perigi dan sekitarnya tadi yang berurusan dengan PT Delta. Siap, terima kasih. Jadi harapan kami petani plasma agar kebun plasma itu berjalan sesuai yang kami inginkan, sesuai janji perusahaan dan juga dari pemerintah untuk segera menindaklanjuti kegiatan kami. Untuk tim terpadu kami mohon dipercepat untuk turun ke lokasi kelayakan kebun plasma ataupun kebun perusahaan. Karena kami lihat di lokasi kebun PT Dur banyak lahan yang tidak dikelola oleh PT Dur. Sudah tertanam tapi tidak terawat. Jadi dalam hal ini kami mohon dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat untuk segera menurunkan tim terpadu dan juga sesuai dengan aturan perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga dari RRI sudah memberikan waktu untuk dialog ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Marianto, silakan yang menjadi mungkin terakhir nih harapan-harapan apa saja yang mungkin perlu Bapak sampaikan. Ya, baik Pak. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Demianus Digit, kami juga berharap demikian. Dan untuk diketahui, plotting yang telah kami lakukan dan telah kami sosialisasi, demikian juga unsur pemerintah sampai ke dinas instansi terkait sudah kami undang pada tanggal 30 itu Pak. Ya, ke depan ini kami akan menyampaikan titik koordinat yang telah kami buat ke dinas dan instansi terkait. Ya, kami sangat berharap bahwa pihak pemerintah dengan tim terpadunya segera turun. Ya, dan untuk kelanjutan ini kami masih menunggu. Kemudian tanggal 30 Desember itu sesuai dengan kesepakatan kami akan mendeklarasikan panen perdana. Ya, tapi kami di lokasi yang dipatok. Ya, kita akan undang semua dinas dan instansi terkait. Dan ini merupakan sejarah baru. Mungkin itu kurang lebihnya, kami maaf, silakan Pak. Baik, ya terima kasih Pak Marianto. Kita doakan ya mudah-mudahan kita bisa menemukan solusi dan jalan tengah yang terbaik ya untuk masalah warga di Jepang dengan PT Dur. Terakhir kita ke Pak Iwan sebagai closing statement. Apa mungkin menjadi pesan-pesan dari pemerintah nih, mewakili pemerintah terkait dengan ya polemik lah pembangunan kebun plasma ini Pak. Silakan.
Baik, terima kasih. Yang kedua kalinya kami berharap banyak kepada perusahaan ikuti aturan dan koridor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Secepatnya menyelesaikan tanggung jawab membangun kebun plasma. Kalau enggak, kami punya cara untuk menyelesaikan. Ya, karena ini merupakan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan oleh negara kita, Indonesia. Bila mana perusahaan terbukti tidak membangun kebun plasma, akan kami cabut. Dan itu kewenangan Pak Bupati untuk mencabut itu. Baik, baik. Kita tunggu nanti SK tim. Ini sudah di meja Pak Bupati, Pak. Tinggal beliau menandatangani SK itu. Dan tim kita nanti yang karena tim terpadu bisa bergerak cepat, ya Pak. Kemudian pesan kami kepada masyarakat, koperasi, tolong menjaga, jangan anarkis, ya Pak. Menuntut hak boleh, ikuti aturannya, ya Pak. Memang kewajiban kita menuntut hak, dilindungi undang-undang, ya. Tapi dengan ketentuan dan aturan yang memang diperbolehkan di negara kita. Jangan sampai nanti menuntut hak akhirnya kita juga akhirnya berujung di jeruji besi. Ya, kasihan nanti masyarakat kita. Niat baik malah hancur kita semuanya. Regulasi ini tolong yang belum melakukan perusahaan-perusahaan yang belum melakukan pemetaan terkait dengan lahan plasmanya disegerakan secepatnya. Batasan kreditnya sudah kita atur maksimal hanya 12 tahun. Ya, dari pengambilan kredit itu 8 sampai 12 tahun, dan itu setelah lunas kredit seluruh harus diselesaikan dengan baik kebun-kebunnya, ya, dirawat jalannya, kemudian lahan kebun-kebun yang masih belum terawat dengan baik untuk dikondisikan dengan baik, sehingga nanti proses penyerahan berikutnya setelah akad kreditnya selesai, kebun itu sudah bisa dijamin kualitasnya dan akan kita melakukan penilaian terhadap kebun yang akan diberikan kepada masyarakat, meskipun pengelolaannya tetap menjadi satu manajemen. Ya, mungkin itu. Terima kasih pemirsa dan RRI yang hadir, yang telah mengundang kami dari Dinas Pertanian, khususnya bidang perkebunan. Mudah-mudahan ini sangat membantu pencerahan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukorilawan, Subkoordinator Sarana Prasarana Perkebunan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat. Dan pendengar, demikian juga akhir jumpa dengar kita dalam dialog luar studio untuk edisi hari ini. Saya Andreas Trisno dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Demikian dialog interaktif Kutai Barat Menyapa.